Selamat pagi kepada Ibu Ice Septriani Saragi dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini saya Abdul Remani dari kelas A tingkat 1 dengan NIM 03221001 akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem integumen. Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa itu sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh berikut, termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar, menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain menjalin kelangsungan hidup secara umum, yaitu fungsinya itu satu, melindungi struktur internal, yang kedua mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, yang ketiga mengatur suhu tubuh, yang keempat itu melakukan proses ekskresi melalui keringat, yang kelima melindungi bahaya sinar matahari. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama itu adalah epidermis. Jadi lapisan epidermis itu adalah di sini ya teman-teman. Ini adalah lapisan epidermis atau lapisan paling luar. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit kita. Dengan unsur utamanya terdapat 4 jenis sel. Yang pertama itu adalah sel keratinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberikan kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Yang kedua adalah sel melanosit, yang dimana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Ketiga, sel Merkel, yang dimana sel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Dan keempat, sel Langerhans, yang dimana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Lapisan epidermis ini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama adalah stratum corneum, yang dimana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatinin yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Yang kedua, stratum lucidium, yang dimana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Yang ketiga itu adalah stratum granulosom. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Dan yang terakhir itu teman-teman, itu sel stratum spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Yang terakhir adalah stratum basal. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat sel melanosit. Jadi letaknya itu adalah di sini ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah lapisan sel tanduk atau stratum corneum. Jadi letaknya itu adalah di sini ya teman-teman. Lapisan tanduk tadi atau lapisan jak tanduk posisinya di sini ya teman-teman. Posisinya di sini. Yang kedua itu adalah lapisan bening atau stratum lucidium. Jadi posisinya itu di sini ya teman-teman. Ini adalah lapisan stratum lucidium. Dan yang ketiga itu lapisan berbutir atau stratum spinosum. Jadi posisinya itu di sini ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini merupakan stratum granulosum. Maaf ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada lapisan berduri atau stratum spinosum. Jadi letaknya itu di sini ya teman-teman. Dia itu dekat dengan stratum granulosum. Dan yang terakhir itu adalah kelenjar dasar atau stratum malpighi. Jadi letaknya itu
di sini ya teman-teman, tepat di bawah stratum spinosum. Lalu kita masuk ke lapisan kedua, yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdapat penyusun utamanya. Yang pertama itu adalah kolagen sebagai protein kuat. Yang kedua, serat retikuler sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyokong. Yang ketiga, sweet elastis sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Jadi posisi dari dermis itu di sini ya teman-teman. Posisi dari dermis itu di sini teman-teman. Di sini teman-teman, yaitu di bawah epidermis karena ini merupakan lapisan tengah ya teman-teman. Terdapat beberapa lapisan pada dermis. Yang pertama itu adalah lapisan papila dermis, merupakan lapisan jaringan longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua adalah lapisan retikular dermis. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit menjadi lebih kencang. Masuk ke struktur dari dermis. Yang pertama itulah kelenjar sebasea, terletak di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum mengandung squalene dan zat lain yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Yang kedua itu adalah folikel rambut, adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis, lapisan terluar kulit, yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga itu adalah nerve, saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirimkan ke otak. Selanjutnya adalah ujung saraf yang peka terhadap tekanan. Selanjutnya adalah serabut saraf pembungkus dasar rambut, terangsang jika rambut tersentuh. Selanjutnya adalah ujung saraf bebas dalam epidermis, peka terhadap rasa nyeri. Selanjutnya adalah reseptor dingin. Yang keempat, sweat gland atau kelenjar keringat terbagi atas dua tipe, yaitu kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali klub penis, lapisan dalam telinga luar, telapak tangan, dan dahi. Yang kedua itu adalah kelenjar keringat apokrin, merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit, puting payudara. Posisi dari folikel rambut itu ada di sini teman-teman. Ini adalah folikel rambut. Yang selanjutnya itu adalah selain folikel rambut, tiga nerve, saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirimkan ke otak. Yang selanjutnya adalah ujung saraf yang peka terhadap tekanan, itu posisinya itu di sini ya teman-teman. Adalah di sini teman-teman. Ini di sini. Ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah serabut saraf. Serabut saraf itu terletak di sebentar teman-teman. Oh di sini ya teman-teman, inilah serabut saraf. Selanjutnya adalah ujung saraf. Jadi letak dari ujung saraf itu terletak di sini ya teman-teman. Terletak di sini teman-teman. Selanjutnya letak dari reseptor dingin. Jadi posisi dari reseptor dingin itu di sini ya teman-teman. Di sini. Tadi kan ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat tadi dibagi menjadi dua. Pertama, kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Jadi letak dari kelenjar keringat ekrin itu di sini ya teman-teman. Di sini. Sedangkan kelenjar keringat apokrin itu terletak di sini teman-teman. Jadi bentuk dan strukturnya itu kelenjar keringat ekrin lebih panjang daripada kelenjar
keringat, apok keringat teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke lapisan subkutan. Lapisan subkutan ini merupakan lapisan paling dalam atau lapisan epidermis. Ini merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, dan bagian yang orange merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau panniculus adiposus. Dalam lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh vena dan arteri, saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekskresi. Nah, alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Jadi posisi dari lapisan subkutan itu ada di sini ya teman-teman. Di sini. Dia merupakan lapisan paling dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme terbentuknya keringat. Pertama itu adalah saat suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu pembuluh darah akan menerima respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak kita. Hipotalamus dapat menghasilkan bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar-kelenjar keringat seorang. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke dalam kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin di sini teman-teman, yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dalam tubuh. Yang kedua itu adalah kelenjar apokrin dari sini teman-teman, yang akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Keringat yang terbentuk akan dikeluarkan melalui pori-pori permukaan kulit di sini teman-teman, dan kemudian akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem integumen. Jika masih ada penjelasan kami yang kurang pas, kami minta maaf. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.